Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evan Maulana Alreza dengan NIM 2510 95242. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penurunan-penurunan rumus dari penguatan transistor BJT tanpa beban dan transistor BJT yang dipengaruhi oleh nilai RS dan RL. Untuk rangkaian emitter follower, pertama-tama kita substitusikan rangkaian emitter follower ini menjadi model RE equivalent. Untuk mencari impedansi input, jadi terlihat kita dapat diperhatikan ZI sama dengan resistor base yang paralel dengan ZB, di mana ZB adalah B sama dengan B dikali RE, resistensi internal dari emitor, ditambah dengan beta ditambah 1 dikali dengan resistor emitor. Atau dengan menggunakan rumus pendekatan, ZB hasilnya mendekati beta dikali resistor internal emitor ditambah dengan resistor emitor. Dan untuk uh, resistor emitor yang sangat besar dari resistor internalnya, kita bisa mengabaikan resistor internal emitor itu. Nah, untuk mendapatkan impedansi output, kita bisa gunakan, pertama kita cari IB-nya dulu. Gunakan persamaan IB, itu IB sama dengan PI dibagi dengan ZB. Lalu, uh, kita tahu bahwa IE sama dengan beta ditambah 1 dikali dengan IB. Substitusikan persamaan IB itu ke dalam persamaan IE, maka menjadi beta ditambah 1 dikali dengan PI dibagi ZB. Jadi, IE sama dengan PI dibagi beta dikali RE, resistensi internal emitter, dibagi dengan beta ditambah 1, ditambah dengan resistor emitter. Biasanya, beta adalah besarnya sangat besar, maka beta plus 1 hasilnya hasilnya adalah mendekati beta. Maka rumus pendekatan dari IE adalah VI dibagi dengan resistor internal emitter ditambah dengan resistor emitter. Jika dibentuk sebuah rangkaian yang didefinisikan oleh persamaan IE ini, rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, dari rangkaian ini kita bisa mendapatkan impedansi output, yaitu resistor emitter yang paralel dengan resistor internal emitternya, penguatan tegangan. Untuk mencari penguatan tegangan, kita membutuhkan tegangan output dengan cara mencarinya menggunakan rumus membagi tegangan. Tegangan output ini terhubung paralel dengan RE, maka rumus membagi tegangannya adalah RE dibagi RE resistor emitter ditambah resistor internal emitter dikali dengan PI. Nah, setelah output didapatkan, bisa kita cari penguatan tegangannya, rumus penguatan tegangannya dengan memasukkan nilai V output ke dalam persamaan ini, VO dibagi VI, maka didapatkan hasil resistor RE dibagi dengan RE ditambah resistor internal emitter. Nah, karena RE biasanya lebih sangat besar dari resistor internal emitter, maka RE ditambah RE ini, resistor internal emitter ini, nilainya mendekati RE. Jadi, kita bisa menggunakan rumus pendekatan penguatan tegangan RE dibagi RE mendekati arusnya mendekati 1. Untuk mencari penguatan arus, kita membutuhkan arus output, di mana arus output sama dengan IE, arus emitter. Dan kita tahu bahwa IE tadi adalah beta ditambah 1 dikali dengan IB. Lalu gunakan aturan pembagi arus untuk mencari IB. Karena IB arus yang IB melalui resistor RB, maka rumus pembagi arusnya adalah RB dibagi RB ditambah ZB dikali dengan II. Setelah itu, kita substitusikan persamaan IB ke dalam persamaan IO. Maka persamaan IO menjadi beta ditambah 1 dikali dengan RB dibagi RB ditambah ZB dikali dengan II. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan persamaan penguatan arus, yaitu IO dibagi II sama dengan beta ditambah 1 dikali dengan RB dibagi RB ditambah ZB dikali dengan II dibagi lagi dengan II. II bisa sama-sama kita coretkan, saling menghilangkan, dan jadilah penguatan arus persamaannya yaitu beta ditambah 1 dikali RB dibagi dengan RB ditambah ZB. Karena beta plus 1 ini besarnya itu cukup besar, maka kita anggap bahwasanya beta plus 1 nilainya mendekati beta. Sehingga kita bisa menggunakan rumus pendekatan dari penguatan arus, yaitu beta dikali RB dibagi RB ditambah selanjutnya itu rangkaian common base. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kembali kita substitusikan rangkaian ini menjadi rangkaian RE equivalent. Untuk mekanisme dari rangkaian common base, key base dihubungkan secara langsung ke ground, lalu sinyal input masuk melalui emitter ini, resistor emitter ini, lalu outputnya keluar melalui resistor kolektor. Nah, untuk mengetahui impedansi input atau beban dari input, terlihat kita perhatikan di sini bahwa beban dari input hanya RE yang paralel, resistor emitter yang paralel dengan resistor internal emitter tersebut. Maka ZI sama dengan resistor emitter paralel dengan resistor internal emitter. Lalu impedansi output, beban yang yang hanya ada pada output yaitu hanya resistor kolektor. Maka ZO sama dengan resistor kolektor. Lalu untuk rumus penguatan tegangan, pertama kita membutuhkan V outputnya. Di sini V output adalah rumusnya sama dengan negatif dari IO dikali dengan RC, di mana IO itu adalah negatif IE dikali RC. Maka VO sama dengan alfa dikali IE dikali RC. Sehingga IE sama dengan PI dibagi resistor internal emitter. Nah, kita masukkan persamaan IE ke dalam persamaan VO. Akhirnya PO sama dengan alfa
dikali dengan VI dibagi resistor internal RE, resistor internal emitter dikali dengan resistor kolektor. Setelah PO didapatkan, maka kita bisa mendapatkan penguatan tegangan dengan menggunakan rumus PO dibagi VI. PO tadi adalah alfa dikali VI dibagi resistor internal E dikali dengan RC, dan VI dibiarkan VI saja. Karena VI bisa saling menghilangkan, maka persamaan penguatan tegangannya adalah alfa dikali RC dibagi dengan RE. Dan dengan menggunakan rumus pendekatan, penguatan tegangan hasilnya mendekati RC dibagi resistor internal emitter. Lanjut, untuk mencari penguatan arus, kita asumsikan bahwa resistor emitter besarnya sangat besar dari resistor internal emitter. Kita tahu bahwa IE sama dengan II, dan IO sama dengan negatif alfa dikali IE. Kita substitusikan nilai II ini ke dalam persamaan IO, sehingga didapatkan IO sama dengan negatif alfa dikali dengan II. Maka penguatan arusnya menjadi penguatan arus, persamaan penguatan arus dengan menggunakan rumus IO dibagi II adalah negatif alfa dikali dengan II dibagi dengan II. Negatif alfa II bisa kita coret, dan hasilnya adalah negatif alfa. Negatif alfa biasanya nilainya mendekati pertama yang kita lakukan yaitu kembali kita substitusikan rangkaian ini menjadi rangkaian ekuivalen. Untuk mekanisme dari rangkaian common base, key base dihubungkan secara langsung ke ground, lalu sinyal input masuk melalui emitter ini, resistor emitter ini, lalu outputnya keluar melalui resistor kolektor. Nah, untuk mengetahui impedansi input atau beban dari input, terlihat kita perhatikan di sini bahwa beban dari input hanya RE yang paralel, resistor emitter yang paralel dengan resistor internal dari emitter tersebut. Maka ZI sama dengan resistor emitter paralel dengan resistor internal emitter. Lalu impedansi output, beban yang hanya ada pada output yaitu hanya resistor kolektor. Maka ZO sama dengan resistor kolektor. Lalu untuk rumus penguatan tegangan, pertama kita membutuhkan V outputnya. Di sini V output adalah rumusnya sama dengan negatif dari IO dikali dengan RC, di mana IO itu adalah negatif IE dikali RC. Maka VO sama dengan alfa dikali IE dikali RC. Sehingga IE sama dengan PI dibagi resistor internal emitter. Nah, kita masukkan persamaan IE ke dalam persamaan PO. Akhirnya PO sama dengan alfa dikali dengan VI dibagi resistor internal RE, resistor internal emitter dikali dengan resistor kolektor. Setelah PO didapatkan, maka kita bisa mendapatkan penguatan tegangan dengan menggunakan rumus PO dibagi VI. PO tadi adalah alfa dikali PI dibagi resistor internal E dikali dengan RC, dan VI dibiarkan VI saja. Karena VI bisa saling menghilangkan, maka persamaan penguatan tegangannya adalah alfa dikali RC dibagi dengan RE. Dan dengan menggunakan rumus pendekatan, penguatan tegangan hasilnya mendekati RC dibagi resistor internal emitter. Lanjut, untuk mencari penguatan arus, kita asumsikan bahwa resistor emitter besarnya sangat besar dari resistor internal emitter. Kita tahu bahwa IE sama dengan II, dan IO sama dengan negatif alfa dikali IE. Kita substitusikan nilai II ini ke dalam persamaan IO, sehingga didapatkan IO sama dengan negatif alfa dikali dengan II. Maka penguatan arusnya menjadi penguatan arus dengan menggunakan rumus IO dibagi II adalah negatif alfa dikali dengan II dibagi dengan II. Negatif alfa II bisa kita coret, dan hasilnya adalah negatif alfa. Negatif alfa biasanya nilainya mendekati negatif 1. Rangkaian ini bernama common base, di mana rangkaian ini merupakan rangkaian resistor BJT yang memperhitungkan pengaruh RS dan RL. Itu biasa kita substitusikan rangkaian menjadi rangkaian ekuivalen ini. Lalu untuk mencari impedansi inputnya, arusnya memiliki jalur menuju ke ground yaitu RS melalui VE dan RE, sehingga ZI sama dengan RE paralel dengan RE internal. Lanjut, untuk mencari impedansi output, beban keluaran yang terjadi yang ada hanya RC, itu resistor kolektor, sehingga impedansi output nilainya mendekati resistor kolektor RC. Jika menambahkan 0, maka ZO sama dengan RC paralel dengan 0. Selanjutnya untuk penguatan tegangan. Untuk mencari penguatan tegangan kita membutuhkan PI dan PO. PI itu rumusnya IC kali RE dengan PI itu rumusnya IC kali RE dengan IC sama dengan PI per RE, dan PO rumusnya IC dikali RC paralel dengan RL. IC sama dengan IE, sehingga kita masukkan persamaan IE ke dalam persamaan PO, dan PO didapatkan seperti ini. Untuk mencari penguatan tegangan atau RL, rumusnya adalah PO dibagi PI sama dengan negatif RC dibagi negatif RC paralel dengan RL dibagi dengan RE internal. Jika RL digunakan, maka penguatan tegangannya atau PL sama dengan negatif RC paralel dengan RL paralel dengan 0 dibagi dengan RE. Selanjutnya itu dengan common emitter dengan voltage divided bias dan RE bypass. Pada model ini, RE-nya adalah 26 mV per IE. Untuk mencari impedansi input, dari VI dan 1 dan 2 paralel dengan kaki base. Terlihat di sini, paralel. II pada base dan IO pada kaki emitter. Sehingga IE sama dengan beta plus 1 dikali B, atau mendekati B, atau mendekati hasilnya B dikali B. PB sama dengan IE dikali RE ditambah RE internal tambah resistor emitter. Ini adalah tegangan kaki base terhadap ground. PO sama dengan beta kali B dikali resistor internal emitter tambah resistor emitter. Dan ZB sama dengan PB dibagi IB. PB-nya adalah ini, dan IB-nya adalah PB-nya adalah ini. Dibagi dengan IB. Hasilnya adalah beta dikali RE ditambah emitter. Hingga ZI itu sama dengan R1, R2, R1 paralel dengan R2, paralel dengan ZB. Substitusikan ZB ke persamaan ini, sehingga persamaan ZI akhirnya yaitu R1 paralel dengan R2, paralel dengan beta dikali RE tambah resistor emitter. Untuk mencari impedansi input, kita membutuhkan untuk mencari impedansi input, terlihat bahwa keluarannya hanya resistor kolektor. Jika kita menggunakan R0, maka persamaan impedansi outputnya adalah RC yang paralel dengan RO.
Lanjut, penguatan tegangan. Untuk mencari penguatan tegangan dibutuhkan PO dan PI tentunya. PO itu rumus kami IC dikali RC yang paralel dengan RL, sehingga tadi IC sama dengan IE. Maka persamaan PO menjadi negatif IE dikali RC paralel dengan RL. VI itu rumusnya adalah IC dikali RC tambah RE, maksudnya IE dikali RE tambah RE, sehingga penguatan tegangannya kita bisa menggunakan rumus P0 bagi VI, didapatkan persamaannya adalah min RC paralel dengan RL dibagi RE internal tambah RE limiter. Karena RE itu besarnya adalah besar dari RE internal, maka pendekatan kita gunakan rumus pendekatan APL sama dengan min RC paralel dengan RL dibagi dengan RE. Lanjut, untuk mencari sekianlah penjelasan dari turunan rumus BJT terus. Sekian penjelasan dari penurunan rumus-rumus transistor BJT, baik itu tanpa beban maupun dipengaruhi oleh RL dan RS. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.